Baik, sebelumnya Om Swastiastu. Di sini kami dari kelas 4C ingin mempresentasikan tugas etika bisnis dan profesi SI, yaitu pada tugas P13. Next. Adapun anggota kelompok kami yaitu Niluh Sukma Anggraini dengan NIM 201509106461. Lalu ada Komang Andi Wirasanjaya dengan NIM 2015091074. Saya Made Nike Novianti dengan NIM 2015091064. Lalu ada Igede Arta Wibawa dengan NIM 2015091058. Dan ada Eki Misurakaban dengan NIM 2015091076. Adapun pembahasan yang akan kami bahas pada presentasi ini yaitu mengenai pengertian dari usaha dagang, komanditer phenotype, dan perseroan terbatas. Lalu yang kedua yaitu perbedaan usaha dagang, komanditer phenotype, dan perseroan terbatas. Dan yang terakhir ada daftar referensi yang kami gunakan. Baik, langsung saja pada pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian dari usaha dagang, CV, dan PT. Next. Yang pertama yaitu usaha dagang atau UD, yaitu suatu kegiatan jual beli antara pedagang dan pembeli, di mana pedagang di sini menjual barang dengan tujuan untuk mendapatkan suatu keuntungan atau laba tanpa merubah kondisi barang yang dijualnya. Adapun ciri-ciri dari usaha dagang ini yaitu yang pertama penjualan barang dagangannya menjadi pendapatan utama oleh penjual. Lalu yang kedua ada biaya utama yaitu berupa harga pokok penjualan dan biaya kebutuhan usaha lainnya. Lalu ada pemilik usaha dagang yang sebagai perantara antara produsen dengan konsumen. Nomor 4 yaitu pemilik usaha dagang yaitu menjual barang yang dibelinya dan dijual kembali tanpa adanya perubahan kondisi barang. Kemudian yang kelima yaitu karena tujuan utama dari usaha dagang ini yaitu memperoleh keuntungan, maka pemilik usaha dagang ini biasanya menjual barang dengan harga yang lebih tinggi dari produsen barang tersebut. Next. Adapun kelebihan dan kekurangan dari usaha dagang ini yaitu kelebihannya konsumen dapat mengetahui secara langsung mengenai kondisi dan kualitas barang karena pemilik usaha dagang ini tidak melakukan perubahan terhadap kondisi barang yang mereka beli dari produsen. Lalu kelebihan lainnya yaitu pemilik usaha dagang dapat langsung menjual barang yang mereka beli dari produsen tanpa perlu mengolahnya terlebih dahulu. Kemudian kekurangannya yaitu pemilik usaha dagang perlu memiliki gudang sebagai tempat penyimpanan barang dagangannya. Selain perlu memiliki gudang, usaha dagang juga perlu memiliki tempat untuk memajang barang dagangannya. Next. Kemudian mengenai komanditer phenotype, ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk waktu, saya persilakan. Baik, terima kasih. Komanditer phenotype atau yang bisa dibilang CV adalah badan usaha yang dibentuk oleh 2 orang atau lebih sebagai pemilik modal dan menyerahkan modal tersebut untuk dikelola oleh beberapa orang sebagai pelaksana bisnis. Ciri-ciri CV yang pertama adalah memiliki pendiri 2 orang atau lebih. Yang kedua, terdiri dari 2 sekutu, yakni sekutu aktif atau sekutu komplementer dan sekutu pasif atau sekutu komanditer. Yang ketiga, sekutu aktif mengelola perusahaan. Sekutu pasif menanamkan modal.
CV juga hanya boleh didirikan oleh warga negara Indonesia, sementara warga negara asing tidak diperkenankan mendirikan CV. Yang keenam, modal pendiriannya tidak ada batasan minimal. Yang ketujuh, syarat pendiriannya cenderung lebih mudah. Yang ke-8, diakui secara legal. Yang ke-9, mudah untuk melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga resmi. Adapun kelebihan CV yang pertama, manajemen perusahaan lebih besar, prospek perkembangan bisnis dinilai lebih tinggi dengan sistem pengelolaan yang lebih baik, dan yang terakhir ada setiap bentuk risiko kerugian akan menjadi tanggung jawab bersama dengan sekutu lainnya. Kekurangan CV yaitu yang pertama, setiap anggota aktif yang ada di dalam perusahaan memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas. Yang kedua, kelangsungan dan perkembangan bisnis cenderung tidak menentu. Yang ketiga, modal yang disetorkan akan sulit untuk diambil kembali. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perseroan terbatas atau PT. Jadi secara umum perseroan terbatas merupakan unit atau badan usaha berbadan hukum yang mana modal dari PT terkumpul dari berbagai saham dan setiap pemiliknya memiliki bagian dari banyaknya lembar saham yang dimiliki oleh masing-masing investor. Ciri-ciri PT secara umum adalah yang pertama, PT didirikan untuk mencari keuntungan. Yang kedua, PT mempunyai fungsi komersial juga fungsi ekonomi. Yang ketiga, modal perusahaan PT dapat didapat dari lembar saham yang dijual dan obligasi. Yang keempat, perusahaan PT tidak memperoleh fasilitas apapun dari negara. Yang kelima, RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham akan menentukan kekuasaan tertinggi perusahaan PT. Dan yang selanjutnya, setiap pemegang saham memiliki tanggung jawab atas perusahaan sebanyak modal saham yang ditanamkan. Juga pemilik saham akan mendapatkan keuntungan saham dalam bentuk dividen. Dan yang terakhir, direksi adalah pemimpin utama dari perusahaan PT. Baiklah, untuk jenis-jenis dari PT, yang pertama adalah perseroan terbatas terbuka. Perseroan terbatas terbuka sudah go publik atau initial public offering karena penyetoran modal di dalamnya bersifat terbuka untuk para masyarakat. Jenis PT ini akan menjual sahamnya ke masyarakat melalui modal pasar. Beberapa contoh perusahaan PTBK adalah PT Bank Sentral Asia Tbk, PT Bank Sentral PT Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk, PT Perusahaan Gas Negara Persero Tbk, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah PT tertutup. Berbanding terbalik dengan PT Tbk, PT tertutup adalah jenis PT yang tidak melakukan aktivitas jual beli sahamnya untuk masyarakat luas. Modal yang didapat dari jenis PT ini bisa dari kalangan tertentu, sahabat, dan lain-lain. Beberapa contoh perusahaan PT tertutup adalah Salim Group, Bakri Group, Sinarmas Group, Lipo Group, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah mengantongi izin perusahaan dan izin lainnya, tapi belum memiliki kegiatan yang dilakukan untuk kelangsungan perusahaan. Beberapa contoh dari perusahaan PT kosong adalah PT Sarana Rekatama Dinamika, PT ASEAN Biskuit, PT dan lain. Selanjutnya adalah jenis PT domestik. PT domestik adalah jenis PT yang sudah berdiri dan menjalankan operasional perusahaannya di dalam negeri dan harus mengikuti seluruh aturan yang berlaku di dalam negeri. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, jenis PT selanjutnya ada PT asing, yaitu jenis PT yang telah didirikan di luar negeri atau negara lain dengan mengikuti dan menjalankan peraturan yang berlaku dalam negara tersebut. Tapi, jika ada orang asing yang membangun perusahaan PT di dalam negeri, maka perusahaan atau para investor di dalamnya harus mengikuti dan menjalankan perusahaan sesuai dengan undang-undang yang berlaku di dalam negeri. Jenis PT selanjutnya ada PT perseorangan.
PT perseorangan adalah jenis PT yang seluruh sahamnya hanya dipegang dan dimiliki oleh satu orang saja. Orang tersebut juga akan berperan langsung sebagai direktur perusahaan. Jadi, orang tersebut memiliki kekuasaan tunggal di mana dia akan menguasai seluruh wewenang direktur dan RUPS atau rapat umum pemegang saham. Next. Selanjutnya ada kekurangan perseorangan terbatas. Yang pertama ada pendirian perseorangan terbatas membutuhkan biaya yang cukup besar. Lalu ada proses pendirian perseorangan terbatas cenderung lebih sulit dibandingkan jenis badan usaha lainnya. Yang ketiga ada sebagian pemegang saham sering menganggap perusahaan perseorangan terbatas merahasiakan keuntungan yang didapatkan. Yang keempat ada perseroan terbatas dikenakan pajak karena merupakan salah satu subjek pajak. Next. Kelebihan perseroan terbatas. Yang pertama, perseroan terbatas merupakan badan hukum sehingga kelangsungan hidupnya terjamin, meskipun terjadi pergantian pemilik. Yang kedua, para pemilik saham hanya bertanggung jawab sebesar modal yang ditanamkan. Yang ketiga, pemindahan saham dari satu pemilik saham kepada pemegang saham lainnya dapat dilakukan dengan mudah. Yang keempat, perseroan terbatas dapat memperluas usahanya dengan mudah karena kemudahan dalam mendapatkan tambahan modal. Terakhir ada sumber-sumber modal perseroan terbatas dikelola oleh para spesialis sehingga penggunanya lebih efektif dan efisien. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya mengenai perbedaan usaha dagang UD dengan CV serta PT akan dijelaskan oleh saya. Jadi untuk perbedaan dari ketiga hal ini sudah kami rangkum dengan beberapa indikator pembedanya, diantaranya yakni dengan jumlah pendiri, yang dimana UD merupakan sebuah dagang usaha yang bisa didirikan oleh satu orang, sedangkan untuk CV minimal 2 orang, serta PT minimal 2 orang. Untuk indikator yang kedua mengenai badan hukum, UD serta CV tidak ada badan hukum yang melindungi, akan tapi untuk PT ada. Serta untuk indikator yang ketiga, persyaratan legalitas, UD terlihat bahwasannya legalitasnya lebih sedikit ketimbang dari CV serta PT. Di UD adapun legalitas minimal dari dalam mendirikan sebuah UD yakni NPWP, yakni nomor pokok wajib pajak pribadi, SKDP, domisili perusahaan, SIUP, dan TDP. Untuk CV sendiri ada beberapa persyaratan legalitasnya, diantaranya akta pembuatan atau pendirian CV, NPWP perusahaan, SIUP atau surat izin usaha perdagangan, TDP, SKDP, serta surat pengesahan pengadilan. Dan untuk PT memerlukan persyaratan yang lebih lengkap ketimbang dari UD dan CV maksud saya, yakni KTP, KK, NPWP, diri pendiri PT minimal 2 orang, serta adanya PBB, terus foto kantor tempat usaha bagian dalam maupun luar, serta adanya gedung kantor yang tidak berada di dekat pemukiman. Adapun indikator yang selanjutnya mengenai penetapan nama, dari UD itu sendiri diperbolehkan, serta CV diperbolehkan apabila ada UD serta CV yang memiliki nama yang sama, akan tapi untuk PT tidak. Yang selanjutnya ada penyetoran modal. Dari UD sendiri tidak ada batasan minimal setoran modal dalam awal membangun usaha. Untuk CV sendiri merupakan tidak juga terdapat batasan minimal setoran modal, akan tetapi untuk PT sendiri adanya jumlah minimal sebesar 50 juta rupiah, kecuali untuk PT perseorangan. Dari indikator perpajakan ada perbedaan diantaranya jika UD penghasilan brutonya mencapai 4,8 miliar per tahun, maka akan terkena pajak penghasilan dengan tarif 0,5%, apabila di bawah tersebut tidak akan diterkena pajak. Untuk CV sendiri, objek pajaknya adalah laba usaha dari operasional perusahaan, sedangkan untuk PT, objek pajaknya adalah dividen, yakni diantaranya ada pajak penghasilan untuk gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan yang lainnya. Indikator selanjutnya mengenai tentang perhitungan aset usaha, dari UD sendiri tidak ada perbedaan antara harta perusahaan dengan harta pribadi para pemilik. Hal ini pun sama dari CV. Nah, dengan demikian, untuk tidak adanya perbedaan ini, maka kadang dari pemilik UD serta CV ini mengalami kerugian yang kerugiannya tersebut juga tercantum dari keuangan dari masing-masing atau pribadi yang memiliki UD atau CV sendiri. Akan tetapi untuk PT, adanya pemisahan antara aset perusahaan serta aset pribadi, yakni para pemilik atau pendiri perusahaan. Nah, dengan demikian dengan dari PT ini sendiri memudahkan kita apabila mengalami kerugian, kita bisa membedakan mana kerugian yang dialami oleh perusahaan serta
uang dari pribadi pemilik perusahaan. Dan untuk indikator terakhir tentang kepemilikan usaha, dari UD sendiri, apabila ingin menambahkan kepemilikan usaha harus membuat legalitas baru seperti pertama kali mendirikan usaha atau UD itu sendiri. Untuk CV sendiri, sama, adanya membuat legalitas baru seperti pertama kali mendirikan atau membuat CV sendiri. Dan untuk PT, apabila ingin menambahkan pendiri perusahaan, akan membuat legalitas baru seperti pertama kali mendirikan usaha juga. Oke. Untuk tabel kontribusi dari masing-masing anggota bisa dilihat pada tabel sudah dibagi dengan rata dan adil. Dan dalam membangun atau membuat dokumen tugas serta PowerPoint ini, kami menggunakan beberapa referensi yang kami dapatkan internet yang tentunya terpercaya. Di antaranya bisa dilihat dalam slide PPT tersebut. Oke, jadi cukup sekian presentasi mengenai tugas P13 dari kami. Kami mohon maaf apabila ada salah kata, salah tutur, dan salah ucap dalam presentasi kami. Dan kami mohon maaf juga apabila ada kekeliruan dalam materi yang kami sampaikan. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan kami tutup dengan Sama Santi. Om Santi, Santi Santi Om. Terima kasih.